Belakangan ini, maraknya arus penolakan keberlanjutan Otsus di tanah Papua. Bamus, Papua, Papua Barat terlihatnya seperti apa? Bicara tentang semangat keterlibatan dan partisipasi masyarakat, saya ingin katakan begini, kita mundur ke belakang beberapa waktu yang lalu. Semangat penolakan itu berujung kepada semangat adanya referendum. Ya, semangat adanya disintegrasi bangsa. Semangat adalah wacana membangun kemandirian Papua dalam konsep sebuah negara. Nah, kalau ini yang terus terjadi, maka apapun partisipasi masyarakat sebagaimana yang disampaikan dalam Undang-Undang Otsus Pasal 77 itu tidak akan pernah membuahkan titik temu antara pemerintah dan masyarakat. Penolakan keberlanjutan Otsus di tanah Papua disuarakan oleh masyarakat Papua selaku subjek dalam tujuan Otsus Papua. Masyarakat yang menolak itu kan kita bisa melihat seberapa besar masyarakat itu. Apakah masyarakat di wilayah tertentu ikut menolak? Kan tidak juga. Di Jakarta, di kantor Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI Komisi 2, ya, itu dukungan itu banyak. Jadi pemerintah tidak hanya asal bicara. Kalau yang membunyikan menolak ya silakan aja. Tapi kalau yang bunyinya mendukung, itu usulannya banyak sekali mendukung. Nah, yang ingin saya katakan begini, pemerintah telah menarik garis bahwa membangun Papua dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat harus dimulai dengan konsep strategi pembangunan nasional. Karena ini strategi pembangunan nasional, maka pemerintah yang mengatur dari Jakarta, dari pusat. Soal keberlanjutan Otsus ataupun diberhentikannya Otsus bagi Papua, mengapa dalam pembahasan Otsus Papua, pemerintah pusat dan DPR RI tidak melibatkan masyarakat Papua sebagaimana pasal 77 dalam Undang-Undang Otsus Papua tahun 2021? Bukan berarti mengabaikan yang dari sini. Nah, yang dari sini kita melihat ada lembaga-lembaga di daerah yang mengumpulkan masyarakat, kemudian terjadi chaos, penolakan. Misalnya beberapa RDP dengan Majelis Rakyat Papua yang kemudian terjadi chaos. Nah, di parlemen sendiri, apakah mereka satu suara untuk berbicara sebagai wakil pemerintah? Kan tidak juga. Ada keterpecahan sana-sini. Sampai kapan para elitis meributkan hal ini, kemudian mempropagandakan masyarakat untuk masuk di dalam arus penolakan? Penolakan untuk apa? Kalau penolakan untuk referendum, kita tidak bisa membangun negara dalam negara. Jadi apa yang dilakukan pemerintah dalam konsep strategi pembangunan nasional hari ini itu wajib hukumnya akan dilaksanakan. Dan kita harus mengikuti. Toh negara tidak membuat kita susah kok. Negara tidak membuat kita rugi kok. Yang rugi siapa sekarang? Masyarakat yang tidak ada di elit politik. Yang menikmati anggaran itu siapa? Para elitis. Sementara masyarakat tidak demikian. Bisa bayangkan 1,8 triliun diraup kemana? Ini temuan resmi. Apakah kalau itu dipakai untuk membangun masyarakat, masyarakat tidak akan berbicara seperti ini. Arus penolakan keberlanjutan Otsus di tanah Papua tak hanya disuarakan oleh masyarakat, tapi juga disuarakan oleh mahasiswa di Papua. Nah, di balik semua ini kita harus melihat ada apa sehingga skenario penolakan. Mahasiswa banyak yang tidak mengerti. Banyak yang hanya tersandra dengan kepentingan karena kepentingan sesaat, ya. Nah, karena itu kekhawatiran pemekaran, saya kaitkan dengan pemekaran, itu membuat keterpecahan
komunitas masyarakat Papua di beberapa daerah. Nah, kalau demikian aktor apa yang bermain di belakang ini? Apakah kita ingin tetap bersatu menyatukan semangat referendum tapi kita tetap susah? Semangat disintegrasi tapi tetap susah. Ataukah mari kita bersatu mendukung kebijakan pemerintah untuk membangun kita? Pertanyaan besarnya adalah apakah kebijakan pemerintah selama ini ke daerah tujuannya mensejahterakan masyarakat itu dievaluasi anggarannya? Apakah tidak turun? Kan anggarannya turun. Nah, pertanyaannya sampai di daerah seperti apa? Nah, sekarang terjadi. Saya membaca tadi siang berita, ya, wakil gubernur katakan 80% anggaran diturunkan kepada kabupaten kota. Nah, kalau begitu 80% anggaran khusus ke kabupaten kota itu kemana? Iya kan? Nah, karena itu janganlah karena ada kekhawatiran pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran otsus, kekhawatiran karena penyalahgunaan anggaran otsus atau penyelewengan, akhirnya ikut membuat situasi di Papua seolah-olah tidak tenang. Jadi saya pikir penolakan itu menurut saya tidak logis. Kita mendukung kebijakan pemerintah. Dan pemerintah itu wakil Tuhan di muka bumi. Silakan dibaca Roma 13. Mari kita menghormati sikap pemerintah demi kemajuan dan masa depan anak-anak kita di tanah Papua ini.